Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Apu Indra di channel yang khusus membahas tentang tips praktis menulis dan menerbitkan buku. Jadi teman-teman, kali ini saya akan membawakan rubrik storytelling. Nah, tokoh yang sangat menginspirasi di yang saya angkat ini adalah seorang nenek lagi. Kemarin kan nenek 84 tahun, eyang mami kalau di AMK manggilnya ya. Ya AMK 5 dipanggilnya eyang. Nah, kali ini juga nenek. Usianya tapi lebih di bawah Bukus ya. Usianya itu 62 tahun. Asalnya dari Jember, Jawa Timur ya. Dia tuh gabung AMK belum ada 3 tahun, belum ada. Jadi 2 tahunan lah itu. 62 tahun tuh sudah lumayan sepuh ya, lumayan sepuh lah. Saya aja yang hampir 40 ini ya sudah kelihatan seperti ini ya, apalagi 60 ya. Di atas saya 20 tahun gitu. Nah, beliau ini sekarang itu buku keberapa ya? Saya lupa. Buku ke-13 kalau nggak salah ya. Buku ke-10 kalau nggak salah. Buku ke-10 atau iya ke-10, saya ke-10. Nah, teman-teman, selama puasa dan pandemi ini, dia itu udah mengandung 2 kali. Wah, bayangin, nenek mengandung, dan ini mau lahiran lagi gitu. Kemarin yang ke-9, sekarang ke-10. Bayi. Iya, bayi. Nah, ini tapi bayinya bukan bayi beneran. Ini bayi karya buku atau buku ya. Ya, beliau adalah Buis, salah satu inspirator di Akademi Menulis Kreatif ya. Beliau itu ya provokator lah, yang menjuluki saya si Raja Trik gitu. Saya nggak pernah membuat label-label ya, tapi dijuluki sama beliau karena saya banyak trik gitu, seperti 3,5 menit bisa nerbitin buku, 3,5 menit bisa nulis cerpen, bikin puisi tanpa teori gitu. Banyak ya. 60 hari, sebenarnya di buku 30 hari bisa nerbitin buku, tapi kalau di kelas saya bikin 60 hari supaya realistis itu ya. Beliau ini menurut saya itu ya, yang pertama sosok yang ya ada agak uniknya kalau di AMK itu. Di AMK itu saya itu sebenarnya bukan mengajar aja, mas. Saya itu juga belajar. Kemarin saya menerima Bukus itu, kemudian saya tersentak. Wah, 84 tahun mau belajar menulis itu satu skill baru ya. Dan kalau kita yang muda aja sebenarnya banyak yang ngeluh ya. Terus kadang kurang waktu, apalagi nenek-nenek kalau udah 84 tuh ya udah capek ya kalau ngeliat layar. Tapi beliau tetap gitu. Kalau ada keluar ya ikut. Saya aktif di grup WA. Nah, saya belajar dari situ gitu. Dan teori bahwa belajar dari Buayan hingga Liang Lahat itu baru saya temukan saat Bu Eyang Hajah Kus itu belajar di AMK. Wah, Masya Allah, ternyata bener ada gitu orang yang mau belajar. Kalau belajar di majelis taklim udah biasa gitu. Belajar zikir, belajar di torekot zikir kalau di Jawa Timur banyak ya. Itu udah biasa. Makanya saya belajar dari situ. Kemudian yang kalau Buis itu lebih lama dibanding Bukus. Eyang Kus itu baru daftar Februari kemarin. Kalau Buis itu sekitar awal-awal 2018, seingat saya. Beliau tuh saya nggak hafal keluarganya, tapi cucunya berapa, anaknya berapa. Tapi yang saya tahu beberapa bulan silam itu
eh, Pak Is atau suaminya Bu Is itu kecelakaan parah lah, kecelakaan kendaraan ya. Beliau tuh merawat suaminya, terus selalu minta doa ke saya juga, member AMK ya. Terus ya mungkin itulah keajaiban kita berkomunitas, karena satu grup AMK tuh lebih 200, jadi kalau ada 6 grup ya alhamdulillah yang mendoakan Pak Is itu pasti banyak. Dan itu satu keajaibannya, Pak Is itu cepat sekali sembuhnya tuh, bahkan sebelum puasa kemarin tuh dia udah naik motoran atau gimana gitu ya. Nah, Bu Is selama merawat Pak Is itu dia tetap berkarya gitu. Padahal kita tahu kalau ada yang sakit, kebayang lah gimana gitu ya repotnya, harus menunggui gitu ya. Alhamdulillah Pak Is ini saya sangat kagum ya, selalu mendukung yang Bu Is lakukan. Seingat saya lagi, terus ya semangat berkarya meskipun banyak halangannya ya, itu yang kedua. Yang ketiga, Bu Is ini sepertinya taklid buta kepada saya. Taklid buta itu ya yang baik lah, maksudnya misalnya, ayo kamu supaya ilmunya lengket, sharing itu kalau di AMK tuh berbagi ilmu dari AMK. Misalnya kalau member baru tuh belajarnya mind mapping, fast rating, dan 5W1H, itu 3 materi dasar ya. Kemudian ambak, motivasinya itu diajarkan ke yang lain gitu. Makanya dia nggak waktu lama itu, nggak sampai 3 tahun sekarang udah 10 buku. Kayaknya luar biasa ya Bu Is itu. Terus ini saya sebenarnya nggak enak ngomongnya. Bu Is itu namanya sudah banyak ya di AMK itu yang sebenarnya usianya di atas saya semua. Adab atau cara belajarnya Bu Is itu seperti yang diajarkan di pesantren gitu. Diajarkan pesantren tuh, kalau kami dulu, saya pernah pondok di Darul Ulum, pesantren Darul Ulum Rejoso Jombang gitu. Dikenal Pondok Joso itu. Kalau orang Jawa Timur insya Allah pasti tahu, karena setiap istighosah dibaca itu sebenarnya dari pendiri pondok kami gitu. Kami itu diajarkan untuk takzim kepada ilmu. Caranya ya menghormati kiai, para guru di sekolah. Padahal kami itu STM lah ya, saya STM mesin. Badungnya luar biasa. Kemudian tidak hanya kepada kiai, tapi kepada anak-anaknya. Padahal anaknya itu masih bayi, tapi kita ya takzim. Ya seperti itulah. Seperti kalau kita membaca kisah-kisah para ulama terdahulu, bagaimana mereka menghormati para ahli ilmu atau gurunya. Saya tuh sebenarnya sangat bahagia ketika ilmu yang saya dapatkan di pondok itu dari kitab taklim, kemudian sebenarnya yang lebih banyak prakteknya sih. Taklim itu bisa dipelajari oleh siapapun, bahkan oleh orang yang nggak mondok, tapi suasananya itu atau gambaran ilustrasi realnya itu ya kita nggak akan tahu kalau kita nggak 24 jam di pondok. Dan Bu Is itu salah satu, harusnya saya manggilnya ibu ya. Bagaimana sih harusnya seorang anak memanggil kepada ibu, tapi beliau itu takzim ini saya ya, seingat saya, kepada saya gitu. Dan semua member AMK memang saya ajarkan selain menulis adab gitu ya, supaya dihormati. Sebenarnya bukan, saya itu pingin mentransfer ilmu yang dari pondok itu, kalau sanatnya insya Allah ke pondok kami itu ke Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Takzimnya pendiri pondok kami ya, itu sering diceritakan oleh putra-putra pendiri pondok kami itu
kepada kami gitu. Jadi nyambung sanatnya itu. Dan ini saya transfer khusus kepada member Akademi Musik Kreatif. Ada yang percaya, ada yang tidak. Ya ada yang enggak, ya banyak. Karena memang takzim kepada ilmu, adab kepada ilmu itu sekarang itu ya apa ya? Sesuatu yang sangat ironi lah gitu ya. Jadi seperti kalau konsepnya takzim itu di pondok itu kan keberkahan, dan konsep keberkahan itu di zaman yang sekarang itu ya mungkin tinggal berapa persen gitu ya. Padahal kalau namanya berkah itu kan ya itulah yang dinanti kalau di pondok ya, kita menantikan itu dari guru-guru kami. Itulah alasan saya membuat grup menulis yang berbeda dengan grup menulis lain. Saya ajarkan selain motivasi, teori juga ada adab. Saya berharap ilmu dan bukunya murid-murid saya termasuk Bu Is ini. Bu Is banyak banget nih, ini ya bukunya Bu Is. Bukunya Bu Is, usianya 62 tahun. Ini yang terakhir ya, Corona. Sebelum yang ke-10. Sudah boleh PO katanya. Ya, itu inspirasi dari seorang nenek usia 62 tahun selama puasa ini, selama pandemi corona ini sudah mengandung 2 kali dan lahiran 2 kali. Mengandung karya ya, mengandung karya dan melahirkan karya. Jadi itu majas yang ada di Akademi Musik Kreatif. Jadi kalau ada yang sedang menulis buku itu sedang mengandung, kalau merilis buku berarti melahirkan karya, begitu ya. Itu inspirasi dari nenek usia 62 tahun, yaitu Bu Nur Fitriah Asri, panggilan kerennya Bu Is Senja. Jadi semuanya judul bukunya tentang senja. Mudah-mudahan karya ke-10 Bu Is ini bisa menginspirasi siapapun. Usia itu bukan alasan untuk berhenti berkarya atau berhenti belajar ya. Mudah-mudahan menginspirasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.